Setelah saya dapat menerima istilah Bapak kami itu Bang Freddy, terjadi keanehan dalam diri saya. Apa yang aneh? Ini dorongan hati saya untuk mencari Alkitab ini kuat sekali. Saya berusaha untuk melawan emosi saya nih, suara kata hati saya. Kenapa? Karena mohon maaf sebelumnya Bang Freddy, di ajaran yang saya terima sebelumnya, ini bukan firman Tuhan Bang Freddy. Halo, kita berjumpa lagi dalam program Menembus Perbedaan. Kita akan kembali mendengar kesaksian mengenai bartender mengenal Isa Al-Masih. Nah, pada 2 video sebelumnya kita sudah melihat dan mendengar sendiri dari Bang Afdal melalui kesaksiannya bagaimana beliau bisa mengenal Isa Al-Masih, doa Bapa kami, perpuluhan, dan sabat. Jadi 4 poin itu yang sudah kita dengarkan dari 2 video sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada 3 poin. Yang pertama doa Bapa kami, yang kedua perpuluhan, yang ketiga sabat. Nah, kita akan mendengarkan dari gestar kita yang sama, yang tidak asing dari 2 video sebelumnya, yaitu dengan Bang Afdal. Shalom Bang Afdal. Salam Bang Freddy, apa kabar Bang? Wah, kalau Bang Afdal baik, saya juga baik juga dong. Luar biasa? Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi harus luar biasa terus pendeta Abang Afdal sehingga saya bisa juga luar biasa. Amin, amin. Apalagi pada hari ini saya sangat luar biasa. Mengapa? Karena saya langsung bisa mewawancarai bartender yang sesungguhnya. Karena sebelumnya saya hanya menonton dan saya di sini menjadi hostnya. Nah, di sini saya suatu sukacita yang besar saya bisa langsung mewawancarai Bang Afdal. Terima kasih Bang Afdal sudah bisa hadir dan sudah mau melanjutkan sharing dari Bang Afdal. Nah, ini kita perlu tahu nih Bang Afdal. Iya. Kan dari 2 video sebelumnya sudah dijelaskan lah tadi mengenai 4 poin. Siapa itu Isa Al-Masih, doa Bapa kami, perpuluhan dan sabat. Dan 4 poin tersebut Bang Afdal dapat dari mendengarkan suara. Iya. Dan saya yakin suara tersebut pasti suara dari Tuhan. Benar ya? Kita setuju itu dulu ya Bang Afdal ya? Setuju. Nah, jadi dari suara tersebut, nah 4 poin tersebut kita akan bahas 3 ya. 3 yang mengenai doa Bapa kami, perpuluhan dan sabat. Nah, untuk yang doa Bapa kami ini kalau pada saat mendengar suara bagaimana mengajarkan doa Bapa kami, kan kalau kita lihat background sebelumnya nih, Iya. Bang Afdal itu kan dari sepupu kita. Iya. Tidak tahu doa Bapa kami. Nah, bagaimana itu Bang Afdal bisa menemukan doa Bapa kami, bisa belajar apa yang membuat keyakinan itu bisa sampai mendapatkan sampai saat ini. Mungkin bisa ceritakan Bang Afdal. Baik. Terima kasih Bang Freddy. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Memang di video yang pertama dan kedua itu saya sudah menyampaikan ya, tapi hanya sekilas. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan lebih rinci apa yang terjadi dengan saya setelah saya mendengarkan suara yang mengajarkan saya untuk berdoa. Walaupun pada awalnya mengalami kesulitan karena saya terganjal dengan kata Bapak kaminya itu Bang Freddy. Wah, ini sama nih Iya. dari video sebelumnya konsisten nih. Bapak kami ini ya terganjal. Iya. Kayaknya belum gimana ya, belum pas gitu ya. Iya. Ini gimana tuh? Karena di pandangan saya sebelumnya sebagai pengikut agama sebelumnya, kata Bapak itu hanya untuk manusia, bukan untuk sesuatu oknum yang pencipta alam dan bumi dan langit ini. Nah, itulah terjadinya ganjalan kan. Dan kesulitan saya untuk mencerna di situ. Tetapi dengan tuntunan Tuhan setelah 3 bulan berlalu, ya sekitar 3 bulan lah, saya ingat pengajian saya di kampung. Nah, kebetulan kan saya sebagai putra Minangkabau ini kan, kami ini ada satu budaya di mana seorang anak laki-laki Minangkabau itu dia itu harus merantau jauh. Ya kan? Ya. Berpisah dari orang tuanya. Nah, sebelum merantau jauh dia harus memiliki bekal ilmu bela diri.
Nah, bekal ilmu bela dirinya itu berupa silat, ya kan? Tetapi silat kami ini silat yang penuh menggunakan tenaga dalam, kebatinan, ada ajiannya gitu loh, ada Oke. mantra-mantranya. Tujuannya apa? Supaya apabila kita dapat satu masalah di perantauan, kita cepat menuntaskan masalah itu. Contohnya, ketika kita terjadi clash sama seseorang, kami berprinsip daripada tampar orang, lebih baik kita nampar orang duluan. Waduh, karena sudah ada bekal itu tadi Iya, ya. Ilmu bela diri iya. tersebut, oke. Daripada kita dibunuh orang, mendingan kita bunuh orang dulu. Soal hukuman penjara itu urusan belakangan. Nah, itu Oke. prinsipnya. Prinsip Makanya orang Minangkabau ya. Iya, makanya sebelum ditampar orang lebih baik kita nampar dulu. Jadi prinsipnya ini bertolak belakang dengan ajaran Kristus. Apabila pipimu ditampar, berikan pipi sebelahmu, kan Iya. sangat bertolak belakang. Nah, jadi saya ingat pelajaran-pelajaran itu dari paman dan guru-guru saya ingat mereka selalu mengatakan bahwa Bapak sekalian ruh ini adalah Allah. Jadi seluruh makhluk hidup yang punya ruh di dalam dirinya, seperti saya dengan Bang Freddy ini kan bisa bicara ini kan karena ada Roh di dalam. roh Allah di Ya. dalam diri kita kan. Ya. Nah, makanya kita bisa bicara. Jadi sumbernya itu adalah Allah. Makanya Allah itu disebut Bapak sekalian ruh, kata guru saya, kata paman saya. Nah, setelah saya ingat pelajaran dari paman saya dan guru saya itu, saya dapat memahami kalau begitu beralasan dong orang Kristen manggil Allah itu Bapak, artinya Bapak rohani. Kan umat Kristen manggil Allah itu Bapak bukan berarti Allah itu kawin dengan mama kita kan, tetapi itu sebutan secara rohani untuk memberikan begitulah dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Seperti anak dan bapak gitu Iya, kan. Ya. bukan berarti Allah itu kawin dengan mama kita. Iya, Nah, betul. nah, setelah saya dapat memahami itu, apa yang terjadi dengan diri saya, Bang Freddy? Yang terjadi kejanggalan dalam diri saya itu adalah keinginan hati saya ini untuk mencari Alkitab ini kuat sekali. Saya berusaha melawan emosi saya. Kenapa? Karena pada waktu itu kan saya belum menjadi umat Nasrani, belum menjadi umat Kristen. Saya masih dalam status sebagai umat agama saya sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya nih Pak, Iya. Bang Afdal, kan kita sudah lihat video sebelumnya kan bahwa tadi bapak kami itu masih ganjal, tapi kerinduan itu masih tinggi. Apakah ini karena suara yang dari 2 video sebelumnya ada terdengar bahwa kalau belum menerima Isa Al-Masih akan binasa itu? Apakah karena itu juga? Ya memang ada korelasinya di situ, ada hubungannya. Oke, Nah, jadi kuat itu ya? Iya, nah karena saya setelah dapat memahami kenapa Allah itu disebut Bapa di dalam doa yang diajarkan kepada saya itu, dengan mengingat, dengan teringat pelajaran saya ketika bersama dengan paman saya dan guru-guru saya dapat memahami, oh ternyata Allah disebut Bapa itu artinya Allah Bapak secara rohani, bukan Bapak secara jasmani, okay. seperti yang saya pahami sebelumnya. Nah, setelah saya dapat memahami, oh kalau begitu beralasan dong orang Kristen manggil Allah itu Bapak, artinya Bapak rohani. Bapak rohani, ya. Ya kan, supaya kita merasakan keintiman lebih dekat intim, ya. kepada walaupun kita tahu Allah itu di sorga, di langit sana. Ayub mengatakan Allah itu kan di sorga. Tetapi kalau dengan kita menyebut dia Bapak, kita merasa dekat sama dia. Kita anaknya, kita seperti anak minta, Pak beliin dong makanan, Pak beliin ini, dan jadi kita bisa mengungkapkan gitu ya, lebih ini ya, lebih terasa dekat kan. Nah, setelah saya dapat menerima istilah Bapak kami itu, Bang Freddy, terjadi keanehan dalam diri saya. Apa yang aneh? Ini dorongan hati saya untuk mencari Alkitab ini kuat sekali. Saya berusaha untuk melawan emosi saya nih, suara kata hati saya. Kenapa? Karena mohon maaf sebelumnya Bang Freddy, di ajaran yang saya terima sebelumnya, ini bukan firman Tuhan Bang Freddy. Ini bahkan saya menyentuhnya saja najis. Kalau saya sudah mau sholat, saya sudah ngambil air wuduk,
tiba-tiba saya tersentuhnya Alkitab orang Kristen ini, maka wuduk saya batal. Saya harus mengulang kembali air wuduk. Nah, dan di pandangan saya ini bukan firman Tuhan. Oke. Nah sebelum lanjut kesulitannya. Sebelum lanjut nih Bang Afdal. Iya. Tadi kan Abang menyampaikan bahwa doa Bapa kami dengar suara. Nah, Iya. terus tadi Bang Afdal menyambung ke Alkitab. Iya. Nah, bagaimana bisa tahu Bang Afdal kalau doa Bapa kami itu ada di Alkitab? Nah, Itu tuh kita perlu tahu nih gimana korelasinya bisa kok mencari Alkitab, Iya. kerinduannya bisa. Iya. Nah, itu gimana tuh Bang? ini pertanyaan yang bagus sekali nih Bang Freddy. Nah, setelah saya dapat memahami kan istilah Bapak kami tadi yang menjadi ganjalan dalam hati saya, setelah saya dapat memahami, timbul dorongan hati saya untuk mencari Alkitab. Oke, berarti dorongan hati ya. Iya, untuk mencari Alkitab. Berarti ini Roh Kudus bekerja nih ya, suara Tuhan. Saya waktu itu belum tahu apa itu Roh Kudus atau Oh apa. iya. Karena kan saya bukan orang Kristen kan. Tapi Jadi anggapannya ini bisikan apa nih? saya tidak tahu pasti ini suara Tuhan atau suara siapa. Yang jelas dorongan dalam hati saya ini untuk Besar gitu ya. mencari Alkitab ini kuat sekali. sekali. Bukan besar lagi, kuat sekali. Sehingga mengganggu kehidupan saya. Saya kan berusaha untuk melawan keinginan hati saya. Ya karena saya waktu itu kan belum Nasrani. Ngapain saya mencari Alkitab? Saya kan sudah ada Alkitab. Sudah ada kitab suci. Apa enggak bertanya, Allah apakah doa Bapa kami ini ada di Alkitab? Apakah pernah saya sempat ada tanya belum seperti ada, itu? belum ada terbersik pikiran begitu. Oke. Hanya setelah saya dapat memahami kata Bapak kami itu, Ya. keinginan hati untuk mencari Alkitab ini kan kuat sekali. Oke. Saya berusaha melawan emosi saya, karena kan saya bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen. Nah, tetapi karena kuatnya dorongan hati ini untuk mencari Alkitab ini Bang Freddy, akhirnya saya pergilah ke Pasar Cengkareng. Nah, pergilah ke Pasar Cengkareng, saya pergi ke toko yang jual Alkitab. Nah, saya mendapatkan, setelah sampai di Pasar Cengkareng, saya mendapatkan sebuah toko yang menjual Alkitab. Tetapi Bang Freddy, begitu saya sampai ke toko yang menjual Alkitab ini, saya timbul rasa takut yang berlebihan waktu itu. Melihat situasi toko itu. Kenapa? Karena namanya aja toko orang Kristen ya. Tentu kan dia ada di depannya ada gambar Yesus, Salib. ada gambar lambang salib. Ya. Nah, saya melihat lambang-lambang itu langsung takut. Sehingga untuk masuk ke toko itu saya takut. Kenapa saya takut? Wah, kalau sempat saya masuk ke dalam toko ini, lalu saya menerima Alkitab ini dari penjaga toko, tiba-tiba di belakang saya ada keluarga saya yang sama-sama tinggal di Cengkareng. Atau teman saya yang sama-sama kerja di hotel yang muslim. Wah, saya kan berabe, jadi masalah. Nah, entah kenapa, karena ketakutan waktu itu mendadak besar sekali menguasai hati saya, sehingga saya tidak berani masuk ke dalam toko itu Bang Freddy. Jadi saya berdiri di seberang toko, ya kan? Nah sambil berdiri itu saya melihat ke kiri dan ke kanan. Karena kan Lihat situasi dulu lihat nih. situasi. Iya, saya melihat situasi. Ketakutan masih ada ini. Aduh, saya takut sekali. Oke. Lucu sekali lah pada waktu timbul ketakutan tuh. Setelah saya ketemu toko yang jual Alkitab. Kan kelihatan toko ini bakal menjual kitab kan? Jadi karena ketakutan tuh Bang Freddy, saya berdiri di seberang toko. Agak jauh dari toko itu, saya tidak berani dekat toko itu karena takut kemungkinan yang akan terjadi. Akhirnya saya bicaralah dengan suara yang agak keras, Pak, ada jual Alkitabnya orang Kristen? Dia jawab, ada. Saya tanya berapa harganya? Nah, tanpa tawar-menawar Bang Freddy, saya minta tolong sama penjaga itu, tolong bungkuskan saya satu, bungkus dengan kertas koran, lalu masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Supaya nggak kelihatan. Supaya tidak kelihatan. Jadi karena saking takutnya Bang Freddy, saya membuat 2 kali benteng pertahanan. Pertama Alkitab itu saya minta tolong dibungkus dengan kertas koran, lalu masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Nah kenapa saya lakukan begitu Bang Freddy? Sambil mata saya melihat ke kanan dan ke kiri, bicara sama penjaga toko. Kalau seandainya saya kepergok, saya bisa mengeles
Bang Freddy tawarin ngeles kan, Ya. menghindar. Saya bilang beli Buku apa beli kamus. Kamus. Kan ya. kamus tebalnya sama dengan ini kan, lebih kurang sama. Begitulah saking takutnya saya waktu itu. Aneh ya. Nah, lalu setelah sudah sore saya pulang, habis sholat maghrib, saya ambillah Alkitab yang baru saya beli ini. Ini sudah balik ke mes gitu Iya, ya? sudah balik ke tempat tinggal. Tempat tinggal. Kan oke. sudah sore kan saya pulang, Oke. habis sholat maghrib, saya ambil Alkitab yang baru saya beli tadi. Lalu saya buka-buka Alkitab itu, saya bicara dengan diri saya sendiri. Oh ini ya Alkitab ya, tapi kenapa dibilang najis ya? Apanya yang najis ya? Jadi saya bicara dengan diri saya sendiri. Karena saya sudah tertanam ini suatu barang yang najis apabila saya sentuh. Nah, jadi saya amati, saya buka bolak-balik Bang Freddy, sepuas-puas saya tuh apanya yang najis ya? Saya bicara dengan diri saya sendiri. Nah, setelah saya puas membaca dan setelah saya puas membuka lembaran Alkitab ini, mengamati Alkitab ini, tiba-tiba tangan saya langsung meletakkan Alkitab ini di atas kepala saya Bang Freddy. Seperti saya memperlakukan kitab suci agama saya sebelumnya, sebelum saya membacanya. Nah, di mana budaya agama saya sebelumnya, sebelum membaca ayat-ayat dalam kitab suci itu, kami harus ambil air wuduk dulu. Lalu setelah ambil air wuduk, ditaruh di atas kepala ini. Kita berdoa. Nah, setelah berdoa, saya turunkan Alkitab ini. Lalu tangan saya membuka Alkitab ini, satu kali buka, Bang Freddy. Bang Freddy tahu apa ayat yang saya lihat pada waktu itu? Mata saya langsung membaca firman Tuhan yang berbunyi, bila kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Itu terdapat di Matius 6. Pas sekali berarti. Nah, jadi begitu membaca ayat itu kan saya kaget. Iya. Loh, bukankah ini yang sudah saya dengar 3 bulan yang lalu ketika saya tertidur, saya diajarin berdoa, kok ada di sini? Oke. Jadi yang mengajari saya ini siapa? Dan lalu kok ada di sini? Ini kan di mata saya ini kan barang yang najis. Ini menarik nih, bukan suatu kebetulan ya Pak. Waduh, Bang berdiri Abdel. bulu roma saya Bang Freddy kalau saya ingat-ingat itu. Begitulah ajaibnya Tuhan. Saya di satu sisi saya berpikir ini benda yang najis. Tetapi kok apa yang dibilang suara itu tentang cara berdoa, kata-katanya kok ada di Sama sini. seperti. Nah, jadi Bang Freddy, sejak itulah dalam status saya sebagai agama sebelumnya, diam-diam saya pelajari doa Bapa Kami dan saya hafal. Dan saya baca serutin saya sering seperti saya membaca ayat-ayat dalam agama saya sebelumnya. Dan itu sudah tidak ada keraguan lagi mengenai kata Bapak. Sudah enggak? Sudah saya ingat pengajian saya di kampung. Itu ya. Berarti Iya. sejak itu tidak ada lagi keraguan, dan ditambah pada waktu membuka pertama kali itu doa Bapa Kami yang sama persis Iya. yang didengarkan 3 bulan sebelumnya. Iya. Coba Bang Luar Freddy biasa ingat. nih. Alkitab ini kan lembarannya kan banyak ya. Saya pelajari, dicatat oleh ahli, di dalam Alkitab ini ada jumlah ayatnya 31.103 ayat. Berapa tadi Bang Abdal? 31.103 1.103 ayat 31.103 ayat di dalam Alkitab suci dalam ini. Alkitab. Nah, yang herannya kenapa langsung ketemu ayat itu? Kenapa tidak ketemu tentang ayat-ayat yang lain? Itu tidak ada ditandai tali ya sebelumnya ya? Kan baru saya beli. Oke. Saya dengan cara berdoa Di atas kepala. lalu turunkan, lalu buka satu Buka kali. langsung. Kan saya kan baru pegang itu seumur hidup saya. Kok langsung muncul dia di situ Bang Freddy. Makanya ngeri-ngeri sedap saya kalau ingat kejadian itu. Takut tapi takjub. Pokoknya campur aduk lah emosi saya pada waktu itu. Memang luar biasa ya Bang Afdal ya, bagaimana Tuhan berbicara dan Tuhan menunjukkan apa yang sudah Dia sampaikan Iya. ya. Luar biasa itu. Itulah yang membuat saya pola pikir saya berubah. Ini apa ini? Kok ada di sini? Ini kan sudah saya dengar 3 bulan yang lalu. Ketika saya lagi tertidur, dia ajarkan bila kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Kok ada di sini?
Oke. Dan begitu satu kali buka lagi, kan enggak saya pilah-pilah waktu itu. Saya juga nggak tahu apa isi buku ini. Tapi begitu saya habis berdoa, saya buka satu kali, kok langsung membaca tulisan, bila kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Kok sama? Waduh, itulah keajaiban Tuhan. Luar biasa Bang Afdal ya. Iya. Bagaimana Tuhan bekerja menunjukkan suaranya melalui Alkitab. Sama persis. Ini luar biasa ini saudara-saudara.